Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, patutlah kita menampakkan dengan sejelas-jelasnya atas kegembiraan kita, yang mana hadirin yang mulia, Allah perintahkan kepada kita, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh kalian atas anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah kalian. Maka tidak ada anugerah dan rahmat yang paling besar melainkan diutusnya junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadirin yang mulia, barang siapa yang mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dan pasti langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rahmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada umat ini melainkan diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka rahmat yang paling besar adalah diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah kita sebagai umatnya bergembira, meramaikan atas kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, bergembira atas kelahiran Rasulullah, bergembira atas kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah. Maka tidak ada satupun orang yang berhak mengatakan bahwasanya memperingati kelahiran Rasulullah adalah bid'ah. Ini adalah orang yang dia merasa dirinya lebih pandai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kepada kita, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah perintahkan kita untuk senantiasa bergembira, meramaikan atas kelahirannya baginda Rasulullah. Mengapa ada orang yang mengatakan meramaikan dan merayakan kelahiran Rasulullah adalah perkara yang sesat, yang mengerjakannya akan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan yang merintahkan untuk bergembira adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada saat hari ini mungkin kalau mau diukur jarak kita dengan Arab Saudi itu begitu jauh jaraknya. Tapi hadirin yang mulia, asbab diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang di Manggala saat ini, duduk di kampung Manggala saat ini, bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, bisa mengenal agama Islam. Bayangkan hadirin yang mulia, jika Rasulullah dan para sahabat tidak mendakwahkan agama sampai ke ujung dunia, apakah kita yang di Manggala ini terjamin surganya oleh Allah? Mungkin saat ini saya, bapak-bapak sekalian, lihat pohon agak besar, agak kelihatan tua, disembah. Lihat mata air keluar dari bumi, nggak ada yang gali, keluar dengan sendirinya, disembah. Tapi dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin, adalah rahmat bagi kita semua, sehingga kita di sini bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang derajatnya nomor 2 setelah para nabi dan rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ashabikan nujum, bahwasanya sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Maka barang siapa yang kamu mengikuti salah satu dari mereka, ihtadaitum, maka kalian akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama kali bergembira, menampakkan dengan kesenangannya atas kelahiran Rasulullah SAW adalah para sahabat. Ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah menuju ke Madinah, maka para sahabat semua berdiri semua. Mereka menghadap kepada Rasulullah SAW sambil melantunkan syair lagu yang dibuat oleh para sahabat. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Maka Rasulullah SAW ketika datang dari Mekah, maka sahabat berdiri semua berkumpul menyambut kehadiran Rasulullah SAW.
tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah datang kepada kita bulan purnama dari balik bukit Saniyatil Wada. Wajib bersyukur alaina, maka wajiblah bagi kita untuk bersyukur atas kehadirannya baginda Rasulullah SAW. Mada'a lillahi da, atas kehadirannya seorang pendakwah, seorang dai yang menyerukan kebaikan kepada kita. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, dari amalan yang dicontohkan oleh para sahabat berdiri menyambut Rasulullah SAW, maka dari situlah para alim ulama, para a'immah, para tabi'ut tabi'in, mereka semua mengajarkan kepada kita. Ketika Rasulullah SAW disebut namanya, ketika Rasulullah SAW diceritakan atas perjuangannya, maka kalian berdirilah, rasakan di dalam hati kalian kegembiraan dan kesenangan atas kehadiran Rasulullah SAW. Karena dulu ini telah dibuat oleh para sahabat, yang mana amalan yang dibuat oleh para sahabat di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tidak menentangnya, Rasulullah tidak melarangnya, maka amalan tersebut dinamakan sunnah takriri. Begitu Ustaz ya. Jadi sunnah itu ada tiga, Pak. Dikatakan sesuatu itu sunnah, yaitu ada tiga sebab. Yang pertama, qauli, Rasulullah memerintahkan langsung dari lisan beliau, Rasulullah mencontohkan langsung melalui lisan beliau. Kemudian yang kedua, fi'li, Rasulullah SAW mengajarkan langsung dengan gerakan yang beliau ajarkan mengenai tata cara salat, wudu dan lain sebagainya, maka ini dinamakan sunnah. Yang kemudian yang ketiga, takriri, yaitu adalah apa? Ketika sahabat mengakukan suatu amalan, ketika sahabat mengerjakan satu perbuatan di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya, maka itu dikatakan sunnah takriri, maka hukumnya sunnah melalui ikrarnya baginda Rasulullah SAW. Maka berdiri dengan memuliakan Rasulullah SAW, merayakan atas kelahirannya Rasulullah SAW, ini adalah sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah tidak ada di dunia ini. Beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah menjanjikan kepada kita, barang siapa kamu yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang dia cinta kepadaku, maka dia akan berada di surga bersamaku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan yang paling diinginkan oleh setiap manusia melainkan mereka diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kita dimasukkan ke dalam surga, dengan cara menghidupkan, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah janjikan, barang siapa kalian yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan berada di dalam surga bersamaku. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita tidak ada yang menginginkan dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Maka di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengetahui dan saling mengingatkan, hidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kamu akan mendapatkan tiket, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang saat ini bisa kita pelajari dan kita bisa amalkan itu disebabkan karena ada perjuangannya para alim ulama. Maka kalau kita ingin sunnah baginda Rasulullah SAW hidup di penjuru dunia ini, di setiap penjuru kampung di dunia ini, maka hadirin yang mulia, bagaimana kita sebagai orang tua harus berpikir bagaimana dari anak keturunan kita Allah pilih, Allah jadikan sebagai alim ulamanya, yang mana hadirin yang mulia, seorang alim ulama mendapatkan derajat yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama ini adalah pewarisnya baginda Rasulullah SAW. Saat ini mungkin kalau kita ini Pak diumumkan sama Bapak Haji Abu Rizal Bakri, Ustadz Sendi, saya jadikan ahli waris saya, senangnya luar biasa ya Ustadz ya. Iya.
Abah Hasan Basri, saya jadikan ahli waris saya. Senangnya luar biasa. Tapi hadirin yang mulia, apakah mungkin ketika Rasulullah mengumumkan kepada kita al ulama warasatul anbiya, jika kamu memiliki seorang anak yang ulama, maka anakmu adalah pewarisku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak semua orang tua kita semua akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan oleh Allah surga dan neraka, ditampakkan oleh Allah siksa-siksa neraka, dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan surga. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam suatu hadis qudsi, yang mana hadirin yang mulia, saat itu ada kedua orang tua yang mereka dihadapkan di pintu neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka saat itu orang tuanya berkata, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, jangan kamu siksa kedua suami istri tersebut." Maka malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah mungkin engkau tidak menyiksa mereka berdua, sedangkan dulu mereka ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan dan kelalaian? Apakah mungkin engkau tidak menyiksa mereka, ya Allah?" Maka hadirin yang mulia, pada saat itu Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku malu menyiksa kedua orang tuanya, sedangkan anaknya di dunia menghafal ayat-ayatku, mengamalkan sunnah-sunnah kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah malu menyiksa kita, menyiksa orang tua yang anaknya menghafal Al-Qur'an, yang anaknya mempelajari hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah pede, Pak. Jadi saat ini kebalik, orang tua itu bangga kalau anaknya ini jadi pegawai. Jadi pegawai tidak salah, jadi pebisnis tidak salah, punya pangkat ini dan itu tidak salah. Tapi hadirin yang mulia, semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada nilainya kalau pangkat dan jabatannya mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya anak dulu tidak pernah mondok, tidak apa-apa. Anaknya biarkan saya jadi pengusaha, jadi pegawai. Tapi diingatkan, "Nak, kamu punya pangkat, kamu punya harta, kamu punya jabatan. Jangan sampai itu semua menyebabkan kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu jauh dari Allah, sebab itu saya, emak kamu, kakek kamu, buyut kamu, bahkan kamu dan anak istrimu akan sengsara di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Maka kalau Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh-salehah, menjadi anak keturunan yang senantiasa menjadi pejuang-pejuang dalam hal kebaikan, menjadi anak keturunan yang senantiasa membanggakan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, perkara yang paling wajib yang kita harus tekankan kepada anak keturunan kita yaitu adalah ittaqillah haitsu man kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Memiliki anak yang bertakwa kepada Allah, ini adalah modal bagi kedua orang tuanya diselamatkan dari neraka. Karena hadirin yang mulia, dikatakan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap diri dan jiwa mereka semua akan menghadap kepada Allah. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti mereka akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah mereka yang selamat? Yaitu adalah mereka yang ketika di dunia ini senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mereka mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara yang paling mengerikan melainkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kalau kita punya anak yang bertakwa ini hadirin yang Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita ini punya anak yang bertakwa kepada Allah, dunianya akhiratnya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak, saya pas baru mau mondok dulu tahun 2008 2007 itu. Ada itu, saya ingat sampai sekarang orangnya. Itu kalau ngomong sama saya bilangnya begini, kalau kamu mondok nanti susah, kalau kamu mondok nanti jadi marbot, kalau kamu mondok nanti nggak punya ini dan itu. Setelah sekian tahun dari 2007 sampai 2004 ini hadirin yang mulia, saya lihat-lihat anaknya apakah lebih baik dari saya? Tidak. Apakah anaknya ini hartanya ataupun kemilikannya ini lebih besar dari kita? Tidak. Bersitulah ada kesepakat dalam hati.